masih Patricia Gao dan nggak tahu bos saya di mana. Udah datang belum sih? Di mana? Oh di sini. Mohon maaf soalnya. Saya lagi kesel aja gitu ketika acaranya dibuka. Kenapa nggak ada yang ngeliatin saya gitu? Kan saya kan dari sini kan kelihatan pandangan matanya tuh pria-pria itu pada kemana semua gitu. Nggak ada loh yang ngeliatin gue satupun, nggak ada loh beneran. Nggak ada. Bukan kamu doang, mereka aja nggak ngeliatin gue, mereka ngeliatinnya ke lu doang. Sekarang pilihannya kamu keluar apa mereka keluar gitu aja. Ya udah Pak, saya di sini Pak. Kan kena. Oh, biar kena ya. Kena. Makasih loh ya. Iya. Makasih loh. Oke, baik. Kita akan membahas tentang berita terkini, yaitu Tora Sudiro baru saja tertangkap oleh polisi. Tahu kan pasti ya? Tora Sudiro tertangkap. Tora tahu peristiwanya Tora ditangkap? Taro aku tahu. Tora Sudiro ditangkap tahu nggak? Tora Sudiro tertangkap karena menggunakan ketemu ada dumolit 30 biji di rumah. Dumolit tahu? Nggak tahu. Nggak. Obat pencahar tahu? Pencahar ada. Emang obat bisa bikin pencahar jadi nyala? Apa? Kok nggak ada yang bener sih nyari? Oke. Obat pencahar kan, pencahar bukan yang nyala. Tora gitu. Sudiro tahu? Itu orang kan? Baca. Gak ada, kosong. Gak ada. Iya gak ada, oke baik. Saya jelasin kamu aja kalau gitu. Iya. Jadi Tora Sudiro tuh baru saja tertangkap di rumahnya. Ya, tertangkap di rumahnya karena konon kabarnya di berita beliau itu ada diduga menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika jenis dumolit. Oke. Ya, dumolit itu sebenarnya adalah nama dagang dari nitrozepam 0,5 mili ya. Ini buat Anda yang nggak tahu saya terangkan. Nah, jam 10 pagi ketangkepnya. Jam 10 pagi. Untung saya udah keluar jam 9.45-nya saya udah keluar. Jam 10 pagi ketangkepnya. Cuman yang mau saya bahas adalah begini. Ini kemarin tuh kita baru aja ngobrol sama polisi-polisi yang menangkap artis-artis. Gitu ya. Kalau kamu mau ketemu artis-artis kamu tangkap juga nggak apa-apa. Nah, aku bukan artis kok. Ngasih tahu doang. Nah, jadi kalau beritanya saya juga nggak tahu ya, makanya ini beritanya harus jelas dulu karena beliau itu ditangkap karena ada dumolit yang jumlahnya 30 butir. Ada dumolit jumlahnya 30 butir gitu. Masalahnya adalah, lah saya tuh pernah pakai dumolit. Terus Bapak kok nggak ditangkap? Pernah pakai? Katanya dia ketangkap karena dumolit. Kamu kok kayak nyumpahin ya? Saya nggak nyumpahin Pak, enggak. Kan Cuma nanya. Oh nanya. Nanya Ya, boleh dong Pak. Boleh nanya. Nah makanya saya mau terangkan. Iya gitu. ya udah. Jadi begini, dumolit itu adalah termasuk psikotropika golongan 4. Tapi dumolit tersebut dijual di apotek. Ya, jadi kalau Anda mau nyari sabu, Inex, Happy Five, itu kan nggak ada di apotek kan? Nggak bisa kan beli di apotek kan? Nah beli sama dia bisa mungkin. Tapi kalau Pak, saya aja nggak tahu dumolit apa. Saya mah taunya dumolit itu bikin sakit perut. habis ini kita berdua ditangkap. Satu pengguna satu bandar. Oh, iya. Jangan Pak. Tapi dumolit ini dijual di apotek ya. Jadi kemarin itu berapa kali waktu saya kan sering mengalami kecelakaan. Tahu lah saya cerita tulang ini pernah copot. Rusuk saya baru aja berapa bulan yang lalu patah. 2 patah ya karena kepukul. Nah itu ketika ke dokter saya diberikan resep untuk supaya bisa tidur. Karena sakitnya luar biasa pada saat itu. Nah dumolit itu adalah resepnya yang dikasih gitu. Jadi saya pribadi pernah menggunakan hal tersebut gitu ya. Untungnya pada saat beli nggak ketangkap. Gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa dumolit ini adalah obat yang dijual di apotek dan bisa dikeluarkan dengan resep dokter. Nah makanya kita harus meneliti lagi nih kenapa Tora itu ditangkap. Apakah karena nggak ada resep dokter? Karena kalau nggak ada resep dokter, dumolit ini berbahaya. Ya apalagi orang biasanya menggunakan dumolit ini dicampur dengan obat-obatan lain, pakai alkohol misalnya. Jadi efeknya bisa nge-fly. Kalau gue pada saat itu karena kesakitan gue minum hilang tidur gitu kan ya. Jadi ini berbahaya menimbulkan efek-efek yang kamu ngomong kenapa? Lah kan aku lagi kasih Bapak ngomong. Kan lagi menjelaskan harus mendengarkan. Nanti saya putusin sih. Saya cut diomelin. Bener. Kan baru hari kedua.
Ya benar. Ya. Jadi menimbulkan efek fly atau terhipnotis. Nah, kalau dipakainya dengan benar, kalau dipakainya lu nggak usah nyontoin. Oh, Praga. Kan ngefly. Jadi kalau dikasih dumolit, Hah? Gitu. kasih dumolit, Hah? terus Gitu. lebih mirip penyanyi pantura pakai obat ya. Menimbulkan efek beler. Pet. Orang ganti channel lihat muka lu. Oh iya. Ayo, mohon maaf. Nah, menimbulkan saya ngomong apa jadi pusing. Menimbulkan efek tersebut. Nah, oleh karena itu makanya berbahaya. Nah, jadi sebenarnya obat dumolit tersebut bisa digunakan kalau ada resep dokternya. Kalau nggak ada resep dokternya, nah itu dipertanyakan buat apa pakai obat ini buat apa gitu. Tapi kita nggak tahu nih, kita akan lihat lagi perkembangannya. Mungkin saja ditangkapnya bukan karena hanya dumolit saja, karena yang lain juga bisa aja gitu ya. Tapi itu saya ingin memberitahukan gitu bahwa saya tuh pernah make tapi dengan resep dokter. Jadi kalau sampai satu saat saya ketangkap, saya udah ngasih tau dulu, gue pernah make gitu. Oh gitu. Nanti, resep dokternya masih ada nggak? Kan harus ada barang bukti, Pak. Iya ya, kan saya beli resep dokter kasih apotik, obatnya dikasih. Nah, itu harus ke apoteknya lagi sama apotekernya. Masih ingat nggak, Bapak? Tapi kan obatnya udah nggak ada. Ya udah amat, polisi mana mau tahu. Lu demen banget gua ketangkep, heran deh. Pak, biar nge-fly bareng, Pak. Ya kita tunggu update berikutnya aja lah. Seperti apa, mudah-mudahan ini jelas ya, mudah-mudahan jelas. Ini hanya informasi pengetahuan aja apa sih obat dumolit tersebut dan kenapa dijual di apotek dan kenapa dokter bisa memberikan resep ya. Memang kalau dipakainya secara berlebihan akan berbahaya ya. Oh, nggak usah begitu, obat sakit kepala coba minum 40 butir. Ya berbahaya juga kan. Itu bahaya, Pak. Pernah lo? Teman saya pernah coba bunuh diri minum 80 butir. Ini beneran. Serius? Beneran, tapi nggak mati-mati dia. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Dia sakit patah hati. Nggak, kok bisa nggak mati-mati? Nggak tahu, Pak. Ada yang dibantu soalnya. Saya juga bingung, bikin saya ke rumah sakit lagi, ngeliatin dia lagi. Aduh, kagak mati-mati. Gitu. Tapi saya juga pernah minum obat sakit kepala 20 butir, nggak mati. Gitu ya? Iya, dalam setahun ya itu ya. Oke. Lu baca deh mendingan deh. Pak, nggak ada, Pak. Ada. Berikutnya ada. Gitu Tuh, ya? Ya udah, oke. baca. Berita selanjutnya. Oh. Bentar. Berita selanjutnya ada Pavel Valerievich Durov. Siapa? Pavel Valerievich Durov. Siapa itu? Dia itu miliarder berusia 33 tahun asal Rusia, dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia adalah lulusan terbaik di Universitas Saint Petersburg. Siapanya kamu? Dia itu saudara saya yang tinggal di Rusia dan sebelum itu dia menciptakan aplikasi Telegram, Pak. Tahu kan Telegram? Oh tahu, saya pakai soalnya Telegram. Mbak. Oh CEO-nya Telegram. Oh, iya betul CEO sekali. Telegram. Nah, tapi tuh Pavel Durov ini lebih dulu menciptakan aplikasi jejaring sosial bernama VKontakte. VKontakte. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi Facebook versi Rusia. Dan aplikasi ini sempat membuat Pavel dijuluki Mr. Facebook dari Rusia. Mau ada fotonya tuh. Gitu kan? Baca coba. Pavel Durov, CEO Telegram yang gantengnya memblokir hati wanita. Wow. Itu. Keren kan saudara Di sini gue? tulisnya ya, Pavel Durov, CEO Telegram, gantengnya memblokir hati wanita. Di Indonesia diblokir Menkominfo. Yang penting ganteng. Oh iya, Pak. pencipta Tuh. Telegram yang benci WhatsApp. Oh, jadi dia nyiptain Telegram, dia nggak suka sama WhatsApp. Akhirnya tapi Telegram ini ditutup. Enggak, dia udah ketemu. Jadi berita terakhir adalah dia sudah ketemu dengan Menkominfo dan sudah jabat tangan, ada fotonya udah jabat tangan dan mengatakan bahwa aplikasi Telegram akan dibuka kembali. Dan kalau saya memang saya lebih senang pakai Telegram dibandingkan WhatsApp. Kenapa? Karena kalau Telegram itu bisa di banyak handphone. Jadi misalnya kalau WhatsApp itu kan satu nomor satu handphone ya. Yes. Kalau Telegram itu misalnya Anda punya 2 handphone, dua-duanya nyala bersamaan. Jadi handphone manapun pesan bisa nyampe. Nah, saya kan punya 40 handphone. Nah, 40 handphone tersebut saya bisa pakai. Oke deh. Jualan Oke toko, deh. gue jualan. Pak lagi nge-review, Pak. Oh iya, kayak review ya. Kayak review aplikasi, Iya benar. Pak. Jadi itu bisa. Jadi misalnya
kamu telegram kemanapun, handphone manapun yang dipegang nyampe gitu. Kalau WhatsApp nggak nyampe gitu. Makanya jangan diblokir dong. Gimana sih? Kalau mau blokir ketemu saya dulu lah Menkominfo-nya. Ya udah diundang aja Pak. Mau saya tulisinnya Menkominfo buat kita next. Boleh. Coba Oke. kita undang Menkominfo-nya abis ini. Siapa Pak namanya Pak? Lah, kamu nggak tahu gimana sih? Pak saya Pak. Kamu Pakai harus- saya jadi asisten. Harus harus tahu dong. Udah nanti aja dibahasnya ya. Ntar sama-sama Oke. nggak tahu salah kita Iya, nyebutnya. betul. Jadi Pavel Durov ini kenapa? Oke, Pavel Durov ini melepas perusahaan yang memberinya keuntungan 3 miliar US dollar karena merasa kebebasannya diganggu sama pemerintah Rusia. Oh jadi dia tuh akhirnya out keluar dari Rusia, terus dia bikin aplikasi Telegram. Tapi Yes. dia memikat wanita katanya. Kenapa tuh? Memikat aku. Dicap pembangkang oleh negaranya lalu memutuskan untuk keluar dari negara tersebut dan hidup nomaden atau berpindah-pindah, salah satunya tinggal di Raja Ampat Indonesia. Wah, saya mau tahu memikat wanitanya doang aja kenapa? Bentar Pak, tahun 2014 Pavel Durov menciptakan aplikasi pesan singkat Telegram yang terkenal sangat menjaga privasi penggunanya menjadi Memikat komunitas WhatsApp. wanita Pavel Durov selalu identik dengan ada di busana sana, bersama tulisan hitam. ada di sana, no. Itu ya di situ tag foto Pavel Durov, ada 5 foto. Memikat wanita. Nggak ada memikat wanitanya. Ada. Tuh fotonya. Mana? Tuh, yang mana coba Pavelnya? Pak, ya. Manusia Pak, namanya juga Pavel Pak. Jangan Pavel salah, di Durov. psikologi itu ada yang namanya Pavel Doc loh. Ada loh. Oh gitu. Tuh, lihat. Ih, before after tuh Pak. Tuh. Tuh. Kok nggak ada foto wanitanya? Dia liatin saya tuh Pak, tuh. Lagi ngeliatin kamu. Oh tuh, yes. Duh, matanya sampai siwer-siwer gitu. Kenapa tadi mengikat wanitanya? Memikat wanita. Tuh, mencipta Telegram yang ganteng abis, ya kan? Ya kan? Oke, coba. Kenapa memikat wanitanya? Pastinya ganteng abis dan Ganteng. matanya itu tuh kalau ngeliat orang kayak terasa tertusuk gitu kayak gitu, shoot gitu. Bajunya pakai apa? Warnanya? Hitam, putih, Oh, matanya? tajam. Oh, Aku tahu ini kemana. Kemana ada asal. kumis-kumisnya gitu nggak? Sedikit Pak, Ah, nggak iya. banyak. Ya gue cukur. Yang bentar. pastinya ada rambut Pak.